Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang pada kesempatan kali ini Allah menganugerahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di dalam bulan suci yang penuh dengan berkah. Dan dalam kesempatan pada bulan suci ini, kita hendaknya senantiasa mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya banggakan, yang saya muliakan, berbicara tentang peradaban, maka kita selaku manusia ini harus senantiasa mengingat kepada risalah penciptaan kita sebagai manusia dan fungsi kita diciptakan sebagai manusia di muka bumi ini. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sungguh aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan juga kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 72, yang artinya Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kemudian kita lihat kembali Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Itu hanyalah sebagian dari ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengatur, yang menginformasikan tentang penciptaan manusia, bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai seorang khalifah. Nah, kemudian apa hubungannya antara penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dengan peradaban? Kalau kita berbicara tentang peradaban, maka elemen terpenting dari pembentuk peradaban itu sendiri adalah kita. Kita manusia adalah elemen utama di dalam pembentukan peradaban. Peradaban kalau kita maknai sebagai sebuah tatanan yang dimana semua unsur-unsur baik itu ditegakkan sehingga tercipta sebuah tatanan, sebuah kondisi yang semua bisa kondusif berjalan dengan baik sehingga memberikan kedamaian bagi manusia. Maka dengan melihat risalah penciptaan manusia, maka kita bisa melihat, kita bisa kemudian membuat sebuah prinsip-prinsip kemanusiaan di dalam penciptaan peradaban. Sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, maka manusia itu diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola, untuk membuat perdamaian, untuk mengelola sumber daya alam, untuk mengelola hubungan kemasyarakatan dengan baik, sehingga tercipta situasi, tercipta peradaban yang sangat baik di muka bumi itu. Nah, konsep-konsep ini kemudian kita harapkan bersama nantinya akan tercipta sebuah prinsip-prinsip kedamaian. Jadi dari prinsip-prinsip kemanusiaan yang menempatkan manusia, menempatkan kita sebagai seorang muslim, itu sebagai khalifah di muka bumi ini, menebar manfaat, menebar kedamaian,
menebar keberkahan, maka kemudian kita melihat lagi yang lebih luas dalam tatanan peradaban ini, yaitu ditegakkannya prinsip-prinsip kedamaian. Prinsip-prinsip kedamaian ini akan menjamin seluruh umat manusia, seluruh yang hidup di permukaan alam ini, seluruh yang hidup di dunia ini, itu menjadi damai. Berdasarkan prinsip-prinsip itu, maka mestinya tercipta sebuah peradaban yang beradab. Mestinya tercipta sebuah keadaan damai. Dan tentunya keadaan-keadaan sebagaimana yang ada di Palestina itu tidak akan pernah terjadi. Semua di muka bumi ini berada dalam kondisi yang damai. Ya. Dan salah satu yang membedakan peradaban Islam dengan peradaban-peradaban yang dibangun oleh manusia-manusia lain adalah bahwa peradaban Islam itu mengarahkan manusia untuk menjelma menjadi masyarakat sejahtera dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian dalam konteks itu, di manakah teknologi itu ditempatkan di dalam pencapaian peradaban manusia yang pada akhirnya menuju kepada kesejahteraan kehidupan dunia dan akhirat. Kita ketahui bersama bahwa kemajuan teknologi saat ini benar-benar telah berkembang dengan pesat. Orang dengan kondisi yang apapun, berdiri, berjalan, tidur, ya, duduk, semuanya bisa mengakses dunia ini. Semuanya menjadi subjek. Ya. Semuanya menjadi subjek di dalam pembentukan peradaban ini. Oleh karena itu, penguasaan teknologi mestinya harus kita kuasai. Teknologi harus kita kuasai. Orang-orang Muslim tidak boleh gaptek dengan teknologi. WhatsApp, kemudian ada internet, dan semuanya media sosial dan jenis teknologi harus kita manfaatkan betul untuk penciptaan keadaan sosial, keadaan masyarakat, keadaan berbangsa dan bernegara, dan lebih luas lagi kepada kehidupan dunia yang mensejahterakan kita semuanya. Membangun peradaban melalui teknologi adalah sebuah keharusan bagi kita sebagai seorang Muslim. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat kali ini, kami menghimbau kepada diri saya sendiri dan kepada pemirsa semuanya, mari bersama-sama kita sebagai seorang Muslim, mari kita coba kuasai teknologi, kita jangan sampai gaptek. Nah, kalau kita lihat kemudian negara-negara maju, negara-negara yang menguasai dunia, mereka adalah penguasa teknologi. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, mari kita bersama-sama untuk mewarnai teknologi yang sudah ada ini untuk kemaslahatan umat manusia, dan kita senantiasa terus-menerus secara kontinu, konsisten mengembangkan teknologi untuk kesejahteraan kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.